Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan membuat halaman login dan pendaftaran anggota. Nah, di sini ada menu sebelum login, yaitu ada menu pustaka, beranda, daftar, login, selamat datang pengunjung, dan kondisi menu setelah login. Ada beranda, booking, profil saya, logout, kemudian selamat datang, nama dari pengunjung tersebut. Nah, untuk membuat halaman login dan daftar, kita menggunakan modal. Pemanggilan modal ada pada halaman header.php yang telah kita buat pada pertemuan kedua. Nah, di sini untuk header.php bisa dilihat di sini ada pemanggilan daftar modal dan login modal. Nah, tahu dari mana sih pemanggilan daftar modal dan login modal? Nah, dari sini. Ketika kita mau yang klik link daftar, maka memanggil dari form daftar. Yang login, ini login memanggil dari form login. Nah, di sini bisa dilihat untuk halaman loginnya nanti akan seperti ini. Ada email, ada password. Nah, tadi login. Nah, login modal ini dia dari ID yang di sini. Ketika kita menuliskan ID di sini login, maka yang di atas harus dipanggilnya login. Tetapi kalau misalnya di sini namanya login modal, maka yang di atas harus dipanggilnya login modal karena kita sudah memberi nama di sini. Di sini untuk membuat halaman login dan daftar anggota dibuat pada application, view, template, kemudian template user. Di sini dilihat ya login modal, kemudian nama title-nya adalah login member. Nah, di sini base rule-nya adalah member, berarti dia saat pemanggilan nanti ada slash member, karena base rule yang kita gunakan itu adalah kemarin adalah localhost, kemudian slash pustaka booking slash, nah ini yang dipanggil member. Nanti tampilannya kayak yang tadi, yang kita lihat yang tadi ada alamat email dan password. Di sini placeholder itu adalah untuk penamaan, jadi ketika nanti text box tersebut belum terisi ada tulisan alamat email, sama di sini placeholdernya ada password, maka nanti ketika kosong belum terisi dengan password kalian ada tulisan password. Bisa dilihat ada buttonnya, ada dua, button close dan button login ya. Nah, untuk tampilan daftar anggota seperti ini. Ada tulisan daftar anggota, berarti di sini ada text boxnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 text box. Nah, tadi placeholder itu adalah yang di sini. Kalau misalnya tadi dibilangnya adalah email, maka di sini tulisannya adalah email. Seperti itu, ini placeholder. Kalau misalnya Bu, saya mau kosong semua, ya udah placeholdernya tidak usah ada. Seperti itu. Nah, ini tampilan daftar anggota. Ada daftar anggota, di sini nama lengkap, alamat, tempat tinggal, alamat email, password, ulangi password, ada close dan simpan. Nah, daftar anggota di sini sebenarnya masih satu file dengan yang tadi ya. Nah, tapi di sini adalah di baris selanjutnya untuk daftar anggota. Nah, yang tadi ini ID-nya adalah daftar modal. Ketika kita memilih daftar tadi ketika kita di atas di header-nya adalah kita panggilnya untuk yang daftar itu adalah daftar modal, karena di sini ID-nya adalah daftar modal. Ketika ID-nya kita ganti namanya daftar anggota, maka di atas itu header-nya harus diganti menjadi daftar anggota. Karena sesuai pemanggilan dari nama yang sudah kita buat di sini. Modal titelnya daftar anggota yang tadi di atas. Kemudian di sini bisa dilihat form action-nya, base rule-nya member daftar. Kemudian di sini ada nama lengkap, alamat email, password, ulangi password, kemudian ada button close dan button simpan. Ini sesuai. Nggak lupa ya, kalau ID sama dengan alamat berarti ngasih nama kalau misalnya si objek tersebut adalah alamat. Ngasih name kalau ini adalah alamat. Placeholdernya itu tadi untuk tulisan di objek tersebut. Nah, modal info itu masih satu file dengan daftar anggota dan login. Di sini ID-nya adalah modal info, kemudian modal titelnya adalah informasi, kemudian di sini dikasih tahu waktu pengambilan buku 1 kali 24 jam dari booking. Nah, base rule-nya buka kurung tutup kurung ini berarti base rule-nya adalah pustaka booking, berarti home. Nah, di sini kita buat di controller member, berarti pilihnya adalah application, pilih controller, kemudian kita buat di
kontrolnya namanya member. Nah, di controller member ini ada beberapa fungsi. Pertama adalah fungsi login. Nah, di sini fungsi login ada variabel email sama dengan HTML special character this input kemudian post email, true. Artinya di sini untuk email yang kita inputkan nanti dia sebagai name entity karena menggunakan HTML special character. Jadi apabila dia berarti kalau misalnya name entity itu tidak bisa diklik sebagai ke dalam browsernya, jadi mengabaikan beberapa kode, yaitu kurang dari, lebih dari, simbol dan simbol kutip. Password di sini ada kita memanggil email dan password, karena tadi di atas itu untuk login itu adalah kita menggunakan email dan password. Di sini dipanggil this input kemudian push, kemudian di sini ada password. Nah, variable user sama dengan this model user cek data email kemudian email array. Ini maksudnya apa, Bu? User berarti variable user karena untuk si member itu adanya di model user. Kita buatkan modelnya dengan model user. Nah, fungsinya yang kita ambil cek data. Dicek emailnya. Cek email, field email ini ada nggak dengan email yang kita inputkan di sini. Row array itu adalah untuk menampung hasilnya. Jika user, ya kan, jika dilihat cek usernya, jika usernya sudah aktif, maka dicek lagi passwordnya. Password verify, password, user password. Ini maksudnya apa, Bu? Ini parameternya. Password ini adalah password yang kamu inputkan di text box password. User password ini adalah yang ada di field table usernya. Bener nggak passwordnya, sama nggak? Nah, variable data berarti kalau misalnya sudah ada, nanti si data ini ada email, array variable data ini ada email, row ID, ID user, nama. Nanti emailnya ini ada untuk mengisi user email, sesuaikan dengan email yang tadi. Kemudian row ID itu ada row ID-nya si email yang tadi. Kemudian ID usernya yang tadi sudah kita inputkan, kemudian namanya adalah nama user yang tadi login. Di session set user data. Nah, sekarang sessionnya diisi oleh data si yang tadi login. Misalnya tadi yang login adalah saya, Retno, maka sekarang sessionnya adalah sessionnya saya, Retno. Bukan sessionnya misalnya si Adi, bukan. Kemudian redirect home, maka dia akan memanggil halaman home. Else, tetapi kalau misalnya ternyata tidak sesuai antara user dan password, maka nanti sessionnya akan menampilkan message passwordnya salah. Kemudian kalau misalnya ternyata tidak ada lagi, maka akan tampil user belum aktivasi. Kalau ternyata memang tidak ada di set flash datanya, misalnya di sessionnya ternyata tidak ada emailnya, maka email tidak terdaftar. Jadi ada pengecekan dulu di sini passwordnya, usernya sesuai atau tidak. Nanti kalau misalnya tidak, maka dia akan tampil pesan-pesan. Nah, kemudian